You got me looking like a clown. I heard you left the city. You out there skipping towns when you should be here with me. The street lights don't shine the same way anymore. You had me think I let you down when I know that I didn't. You just went around, yeah. You were always hidden. The night skies don't look the same way when you're gone. I was waiting for the right time. You were made to wait around. And if I could trace this back to where it started, I'd not be here so broken hearted. I'd not be here so broken hearted. Halo guys, kembali lagi di channel Geria Anda. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam kondisi sehat-sehat saja. Dan mungkin kalian tidak perlu bertanya lagi kondisi saya bagaimana. Sudah pasti saya tidak baik-baik saja. Sudah jelas, apalagi kondisi keuangan lagi menipis banget. Dan pada konten kali ini, pada sore hari ini, saya akan mengajak kalian semua untuk melihat progres pekerjaan selama 1 minggu di proyek saya yang baru di perumahan Bumi Citra Fajar, Sekawan Elok 4 nomor 56. Daripada berlama-lama, mending kita langsung melihat proses pekerjaan yang sedang berlangsung di tempat ini. Let's check it out. Baiklah, ini adalah tampilan depan rumah yang sedang saya renovasi. Dan bisa kita lihat di sebelah sini adalah bongkaran kayu yang sudah kita bongkar, yaitu bagian atap genteng. Nah, di sebelah sini sudah kita bongkar sebagian bagian atasnya. Lalu di depan sini ada material pasir seperti karung-karung bekas bongkaran lantai atas, keragel yang harus dibuang. Kenapa di sini ada rangka kanal C galvalum? Karena dalam proyek saya kali ini yang saya renovasi adalah bongkar dan pasang rangka atap genteng dan rangka kanopi. Karena dalam proyek kali ini yang saya renovasi adalah atap serta pengecatan ulang full satu rumah. Jadi kondisi rumah ini pada dasarnya adalah menggunakan rangka kayu. Kondisi kayu di atas sudah mulai lapuk dan sudah dimakan rayap. Jadi mau tidak mau saya rekomendasikan ke tuan rumah untuk mengganti rangka yang eksis yang sudah ada menggunakan rangka baja ringan galvalum. Dan untuk spek yang saya gunakan pada proyek kali ini, saya menggunakan spek bahan merek Kencana C75 dengan ketebalan 0,75. Mungkin kita bisa lihat di sini bahannya adalah bukan yang kaleng-kaleng guys. Jadi memang bahan yang kita gunakan berkualitas dan memang sudah standar digunakan banyak orang pada proyek-proyek perumahan maupun proyek perkantoran. Rangka ini digunakan untuk mengganti rangka atap genteng untuk bagian kanal C nya ini. Nah, bisa kita lihat ini ada tulisannya guys, biar kalian percaya bahwa yang saya gunakan ini adalah mereknya Kencana. Di sini bisa kita lihat ada tulisan Kencana C75 dengan ketebalan 0,75. Di sini ada tulisannya guys, 0,75. Jadi memang kita jarang menggunakan spek bahan yang tipis-tipis karena kita kalau bekerja itu harus maksimal agar dapat bertahan hingga jangka yang sangat panjang. Ini untuk atap genteng, rangkanya kuda-kudanya menggunakan kanal C ini, sedangkan ini bulu 24 dengan ketebalan 0,3 mili. Rencananya akan digunakan untuk mengganti rangka plafon yang sudah rusak semua, jadi kita ganti dengan rangka plafon yang baru.
Ini juga bagus bahannya. Lalu di sini kita menggunakan papan A+ gypsum sebagai bahan dasar plafon dengan ketebalan 9 mili. Saya membeli dalam jumlah skala besar karena memang kebutuhannya sangat banyak untuk mengganti plafon keseluruhan pada rumah ini. Jadi memang saya belinya langsung ke distributor, jadi harganya bisa sangat bersaing dengan toko-toko bangunan pada umumnya. Oke. Dan di sini spek yang saya gunakan, saya menggunakan semen gresik karena kualitas memang nomor satu, ada harga, ada kualitas. Kemudian A+ cornice yang kita gunakan untuk mengkompon sambungan antar plafon. Dan di atasnya ini ada sikat top seal sebagai waterproofing juga untuk bagian talang. Nah, di bagian luar nanti ya pastinya akan kita cat ulang temboknya. Dan yang kita gunakan rencananya adalah merek Nippon Paint. Kualitasnya sudah oke sih kalau misalkan Nippon Paint, karena saya lihat memang catnya sudah banyak yang merupul atau sudah banyak yang rusak. Bisa kita lihat ini bisa disebabkan karena waktu awal pengerjaan entah itu pelamirannya atau plesterannya kurang bagus, maka hasil cat-catatnya seperti ini. Atau bisa jadi juga berdasarkan kebocoran air juga bisa. Jadi karena ada kebocoran air menyebabkan tembok di sebelah sini ini bagian luar rusak sekali. Dan di bagian tampilan depan ini sudah lumayan sih, nggak ada kerusakan yang cukup signifikan, sudah oke. Di bagian sini hanya retakan beberapa bagian. Di sini bisa kita lihat ini retak rambut, mungkin akan kita susruki dan kita rapikan lagi temboknya sehingga ketika kita cat ulang bisa kembali seperti semula, seperti sedia kala. Oke, untuk masalah warna masih belum tahu karena katalog warnanya sudah saya titipkan di sini, tapi pemilik rumah masih belum memilih cat warna apa yang akan digunakan nanti. Nah, waktu awal saya survei di sini banyak sekali terjadi kebocoran, guys. Kalau misalkan kita masuk dari sini, dari luar ini di area ruang tamu, berdasarkan keterangan pemilik rumah memang bocor. Lalu di bagian dapur juga, ini juga bocor, guys. Ini bocor di bagian dapur, kemungkinan 2 titik. Jadi saya tidak hanya percaya dari keterangan pemilik rumah, tapi juga saya membuktikan di lapangan. Bahkan saya di atas sudah menggunakan selang air untuk mengetes apakah memang terjadi kebocoran di area ruang tamu maupun di area dapur. Dan memang setelah saya siram menggunakan air, ternyata memang bocornya lumayan deras, guys. Karena tukang saya juga saya suruh naik ke atas plafon, jadi memang ketika disiram air memang terjadi kebocoran yang cukup signifikan. Lalu di area kamar sini juga kebocoran juga sangat parah, tapi saya tidak akan masuk ke sini karena ini adalah tempat yang sakral, mungkin ada orangnya, jadi saya cukup di sini saja untuk menjelaskan kepada kalian semua mengenai pekerjaan yang saya kerjakan di sini. Jadi ini akan dicat ulang, guys, full satu rumah menggunakan cat yang baru, karena saya lihat memang dari segi temboknya ini sudah banyak yang rusak seperti ini. Ini rusak, guys, ini perlu diperbaiki. Kemudian ini kita plester ulang supaya rapi kembali seperti semula. Lalu mungkin di area dedekan ini juga rusak. Nah, ini seperti ini, guys. Atau mungkin biar lebih jelas saya coba nyalakan lampu. Nah, ini, guys,
Ini lampu saya nyalakan. Nah gini kan kelihatan padang guys, kelihatan terang. Nah akibat kebocorannya cukup banyak di lantai 2 mengakibatkan dek-dekan atas ini banyak yang rusak guys. Jadi karena terlalu banyak air yang tergerus dan melewati dek-dekan ini menyebabkan dek-dekannya rusak seperti ini. Di bagian sini juga, ini juga rusak sangat parah karena tergerus air. Jadi nanti akan kita servis sehingga tampilannya mulus kembali seperti awal-awal. Oke, ini adalah area workspace lantai 1 yang akan kita servis catnya dan kerusakan pada temboknya juga. Oke, mungkin sebelum saya ke lantai 2 saya ambil sandal dulu karena di atas banyak kotoran, banyak paku, jadi sebagai safety saya pakai sandal biar kaki saya juga aman, tidak terjadi apa-apa. Oke, saya naik ke atas dulu guys. Nah ini lantai 2 nya, suasananya sudah berbeda sekali dengan di lantai bawah karena di atas sudah terjadi pembongkaran atap secara menyeluruh. Jadi suasana di sini sangat padang, sangat terang sekali. Nah di atas sudah dibongkar semua gentengnya. Di sini masih ada rangka kayu. Dan di bagian tengah sini sudah terpasang rangka galvalum berupa kuda-kuda. Mudah-mudahan dalam minggu-minggu ini tidak terjadi turun hujan, karena kalau misalkan hujan pasti banjir sekali guys. Jadi memang pada awal mulanya saya tidak ada rencana untuk membongkar atap genteng maupun rangka sama sekali. Jadi awalnya cuma servis kebocoran, kemudian cat ulang, servis tembok, servis dek-dekan, dan servis talang. Tapi karena setelah saya lihat, saya bongkar plafonnya di area sini, ini cukup parah guys. Kayunya memang sudah banyak yang keropos dan sudah banyak dimakan rayap. Jadi saya sarankan kepada pemilik rumah untuk mengganti atap yang eksis atau sudah ada ini menjadi rangka baja galvalum, untuk mengantisipasi barangkali nanti terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kan kita nggak ada yang pernah tahu guys, namanya umur kan bukan kita yang ngatur tapi yang di atas. Tapi alangkah lebih baiknya jika kita meminimalisir supaya tidak terjadi dengan cara mengganti rangka yang sudah lapuk menggunakan baja ringan yang sangat kuat, yaitu menggunakan kanal C dengan spek kencana 0,75 mm. Nah seperti ini guys. Jadi pada awal mulanya saya memang survei ke tempat ini, terjadi banyak kebocoran. Salah satunya adalah kalau di lantai 2 kamar ini, setelah saya uji coba juga menggunakan selang air yang saya tarik ke atas, kemudian saya aliri air di atas genteng. Di bagian sini sangat parah banget, sangat parah sekali kebocorannya. Nanti mungkin kalian bisa lihat di video dokumentasi saya yang sudah saya abadikan sebelumnya. I swear like every single time I told you just how pretty you look when you were mine. Did you even believe me? Bagian sini. Kalau di bagian sini kebocorannya tidak terlalu parah, tidak seperti di ruangan ini. Namun di area void tadi memang bocornya sangat parah guys. Oke, saya sekarang sudah berada di atas genteng lantai 1. Dan bisa kita lihat proses pengerjaan rangka galvalum di area sini. Dan yang saya akan bahas kali ini adalah mengenai pekerjaan talang. Nah, di bagian sini awal mulanya adalah yang digunakan talang seng, tapi dengan ukuran yang sangat kecil sekali guys.
kemungkinan lebarnya itu 15 cm dengan ketinggian 15 cm. Dan menurut saya dengan ukuran talang seperti itu tidak akan bisa menampung aliran air yang jatuh dari genteng ini beserta dengan genteng yang ada di lantai 2 seperti ini. Otomatis jika talang tidak bisa menampung air, maka air yang ada di talang ini akan meluber dan amber sehingga akan masuk ke celah-celah genteng ini dan akan terjadi kebocoran di area bawah. Maka di area bawah ini adalah kamar, guys. Kamar ini jika hujan airnya bocornya sangat banyak sekali. Jadi talang yang sudah ada waktu itu saya bongkar, saya jadikan menjadi talang cor seperti ini. Ini sudah dicor, guys. Jadi nanti tinggal kita aci dan waterproofing sehingga talang ini dapat berfungsi dengan baik dan menampung air dari lantai 2 maupun lantai 1. Dan di atas ini gentengnya tidak akan kita ganti, mungkin yang kita ganti hanya sebagian saja yang retak-retak atau yang pecah-pecah, tapi yang overall full diganti adalah rangka gentengnya, rangka baja ringannya kita full ganti semua. Jadi di atas ini atau di bawah genteng tidak ada rangka kayu sama sekali, kita bongkar full total kayunya. Karena jika kita lihat, kita bisa lihat sendirilah, kayu ini kan gampang dimakan rayap, guys. Meskipun sudah kita beri solar maupun oli sekalipun, tapi masih ada celah atau kemungkinan rayap akan menggerogodinya seperti ini. Nah, ini kan kemungkinan berpotensi dimakan rayap juga. Tapi kita berpikirnya selalu jangka panjang, tidak jangka pendek. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, kita ganti dengan rangka baja ringan seperti ini. Jadi kita pekerjaannya bertahap, guys. Yang kita selesaikan di atas adalah pekerjaan rangkanya terlebih dahulu. Nanti setelah terpasang rangkanya kita tutup dengan genteng kembali. Dan setelah pekerjaan di atas selesai, baru kita akan bongkar. Next stepnya adalah genteng di bagian sini, yaitu genteng di atap lantai 1. Jadi setelah lantai 2 selesai, baru kita menyelesaikan atap yang di lantai 1 ini. Jadi kalau kerja memang harus step by step, guys. Jadi nggak bisa langsung secara menyeluruh, karena kita melakukan renovasi ini dalam keadaan pemilik rumah masih tinggal di rumah ini. Jadi memang beliau tidak pindah atau menyewa kontrakan di tempat lain, tapi masih satu keluarga tinggal di sini. Jadi saya konsep pekerjaannya ini secara bertahap. Jadi bagaimana caranya supaya pekerjaan ini tetap berlangsung, namun pemilik rumah masih bisa menghuni tempat ini. Oke, itu adalah informasi terkini mengenai project saya di BCF ini, guys. Terima kasih banyak bagi kalian yang sudah menonton channel saya. See you next time. Goodbye. Terima kasih sudah menonton channel ini. Silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasi agar kalian mendapatkan pemberitahuan konten video terbaru dari kami. Beri tombol like jika Anda suka dengan video ini. Share dan sebarkan video ini jika isi konten bermanfaat dan dapat menginspirasi kalian semua. Dukung terus channel Kriya Anda supaya kami dapat berkembang dan akan terus berkarya membuat konten inspiratif dan informatif. Tulis pertanyaan di kolom komentar jika ada pertanyaan dan unek-unek yang ingin kalian sampaikan. Kepuasan Anda adalah tujuan kami.